Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengeklik video ini. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan antara dua sahabat, dua sejoli, yaitu Islam Makhasyaf dan seniornya yaitu Habib Nur Muhammadov. Jadi sebenarnya namanya Habib Nur Muhammadov ya. Kenapa kok panggilannya Nur Magomedov ejaannya di Amerika? Karena memang Magomed itu nama panggilan Amerika untuk Muhammad. Jadi kan Nur Magomedov itu aslinya adalah Nur Muhammadov seperti Habib Abdulmanapovich Nur Muhammadov. This is itu. Tapi ya gak apa-apa, Nur Magomedov, Nur Muhammadov, tidak ada masalah, itu hanya masalah ejaan saja. Dan di video kali ini kita akan membahas perbedaan dan juga kira-kira mana yang lebih unggul antara Islam Makhasyaf atau seniornya Habib Nur Muhammadov. Perbedaan ini adalah murni dari sisi subjektivitas saya atau sisi pandangan saya sebagai seorang fans yang nanti meliputi dari wrestling, ground control, striking, cardio, fight IQ, submission skill, dan juga nanti ada yang namanya endurance atau ketahanan dagunya. Jadi supaya kita make fun aja ya, have fun aja tentang kira-kira siapa ya kalau keduanya bertarung itu siapa yang akan menang, seperti itu. Oke, kita mulai dari yang paling banyak disukai oleh fans MMA yaitu skill striking. Untuk striking sepertinya tidak ada perdebatan bahwa Islam Makhasyaf itu lebih unggul daripada Habib Nur Muhammadov. Ya ini sudah cukup jelas ya, karena memang yang kita tahu Habib tidak banyak mengalami perkembangan strikingnya. Dia hanya belajar kickboxing sederhana saja dari ayahnya Abdulmanap Nur Muhammadov itu yang Sambo ya, kemudian diasah lagi oleh Javier Mendez. Kayaknya sudah itu saja, dan Javier Mendez pun sudah pernah mengatakan bahwa Habib itu orang yang sangat setia. Maksudnya setia itu berbeda dengan Islam Makhasyaf. Kalau Habib itu hanya berguru pada Javier Mendez saja untuk skill strikingnya. Karena itu kemampuan strikingnya tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Berbeda dengan Islam Makhasyaf. Islam Makhasyaf itu dari awal sudah mempelajari yang namanya taekwondo. Jadi dia taekwondo, lalu sambo, judo, dan sebagainya. Jadi dari basicnya saja Makhasyaf memiliki striking yang lebih bagus daripada Habib. Ditambah setelah masuk ke AKA America Kickboxing Academy, Makhasyaf tidak hanya berguru pada Javier Mendez tapi juga mengembangkan lagi ilmunya seperti itu. Jadi dan bisa kita lihat kan di hasil pertandingannya, Makhasyaf memiliki striking yang lebih tajam dibandingkan Habib seperti itu. Bahkan pukulannya pun juga lebih berdamage dan tendangannya juga jauh lebih bagus dibandingkan Habib seperti itu kan. Habib tidak memiliki tendangan yang bagus. Habib itu hanya menggunakan tendangannya yang bagus saat melawan Justin Gaethje doang. Itu pun banyak yang miss sih. Seingat saya itu pernah mendaratkan body kick sekali ke Gaethje di UFC 254. Tapi itu pun sudah di puncak karirnya, di penghujung karirnya kan. Habib juga hanya menggunakan lututnya jarang banget, ya cuma saat lawan Gaethje sama Aya Quinta doang. Tapi Makhasyaf dia benar-benar bisa mengembangkan strikingnya ke level yang lebih tinggi. Pukulannya tajam, apalagi dia southpaw ya. Terus tendangannya juga sangat berdamage. Volkanovski pernah menderita damage-nya. Dan juga punya knockout power yang hebat. Kalau Habib kan dia tidak memiliki knockout power. Kalau Makhasyaf itu masih memiliki knockout power. Seperti itu. Jadi untuk sisi striking kita semua sepakat bahwa Makhasyaf lebih bagus dibandingkan Habib Nur Muhammadov. Kemudian untuk yang skill yang kedua yaitu adalah wrestling. Untuk wrestling saya nilai mereka setara tapi memiliki beberapa perbedaan. Oh iya, untuk wrestling sendiri di sini adalah grappling ya maksudnya ya. Seni membawa lawan ke bawah. Baik Habib maupun Islam dua-duanya jago membawa lawan ke bawah, tapi seperti yang dijelaskan oleh Poirier ya, keduanya memiliki style yang berbeda. Kalau Habib itu memaksa lawannya dengan kekuatannya, jadi dia nembaknya tuh agak ke bawah, ngesut badan bawah gitu. Kemudian dia memaksakan powernya untuk dijatuhkan ke bawah lawannya. Jadi seperti itu. Dan tekniknya tidak selalu berhasil dalam setiap percobaan, tetapi yang membuat Habib selalu akhirnya mampu mendaratkan takedown adalah karena Habib mencobanya berkali-kali karena stamina-nya yang luar biasa banyak. Menurut saya 11-12 sama Merab Dvalishvili lah ya. Sedangkan Islam itu lebih sistematis cara menjatuhkan lawannya ke bawah. Dia tidak hanya mendaratkan powernya saja,
tapi juga kekreativitasannya dalam menggunakan kaki, leg sweep, dan juga cara mengontrol lawannya agar bisa ke bawah melewat pancingan-pancingan dulu, itu lebih kreatif. Tapi secara umum kedua-duanya jago dalam membawa lawan ke bawah. Jadi secara umum saya anggap dua-duanya imbang. Yang berbeda adalah ground controlnya. Dari sisi ground control, saya bilang Khabib lebih jago dibandingkan Islam. Dan ini pernah diungkapkan langsung oleh Umar Nurmagomedov. Umar pernah ditanyakan bagaimana perbedaan gaya gulat Khabib dan juga Islam Makhachev. Kalau Makhachev itu gaya gulatnya ketika sudah mengontrol lawan di bawah itu agak ngulik-ngulik. Ini sisi mana yang bisa diselesaikan terlebih dahulu, ini sisi mana yang bisa di finish terlebih dahulu. Kalau Khabib enggak, Khabib itu langsung ditindih, seluruh berat badannya itu ditindihkan pada lawan sehingga lawan tidak akan bisa bergerak dan dikunci sehingga lama-lama akan lelah. Dan seketika Khabib ketika sudah mencapai posisi atas, lawan tidak akan bisa berdiri. Bahkan seorang Luke Rockhold saja, rekan gym Khabib yang pernah menjadi juara di kelas menengah, itu nggak bisa lepas ketika Khabib sudah masuk ke zona ground controlnya. Jadi untuk ground controlnya Khabib lebih bagus dibandingkan Islam Makhachev. Dan terbukti kan waktu lawan Poirier tuh sama sekali gak bisa lepas dari gulatnya Khabib ketika sudah di bawah. Tapi lawan Islam beberapa kali kecolongan sehingga Poirier mampu berdiri kembali dan mendapatkan Islam dengan strikingnya, kan seperti itu. Jadi untuk ground control Khabib lebih bagus. Kemudian untuk kekuatan tubuh atau power asli ya, ini sudah pernah dijelaskan oleh Javier Mendes, pelatih mereka ya, bahwa Islam lebih kuat dibandingkan Khabib. Dari segi power fisik ya, itu Islam lebih kuat. Karena Islam memiliki Islam memiliki knockout power yang Khabib tidak punya. Kan Islam pernah meng-KO seorang Gleison Tibau, sedangkan Khabib tidak pernah sekalipun meng-KO lawannya dengan pukulan langsung tak jatuh gitu, gak pernah. Khabib itu kalau meng-KO lawannya itu TKO, jadi sudah jatuh dipukuli berkali-kali lawan gak bisa bangun, TKO. Tapi kalau Islam udah pernah memiliki knockout power seperti itu. Jadi dari sisi kekuatan tubuh Islam lebih kuat. Dan pernah ada video unik kan. Jadi kalau Khabib kan ditanya, Khabib kamu bisa nggak push up 2 jari gitu. Kalau Islam kan bisa push up menggunakan 2 jari saja kan bisa. Khabib nggak bisa. Tuhan menciptakan manusia dengan 5 jari di masing-masing tangannya. Kenapa saya harus push up dengan 2 jari, kan seperti itu. Tapi Makhachev bisa melakukannya. Jadi secara kekuatan fisik Makhachev lebih tangguh. Tetapi dari sisi kardio Khabib lebih unggul karena Khabib hampir tidak pernah tampak lelah ketika dia bertarung, mau itu full ronde, mau itu di tengah ronde, mau itu selesai pas pertandingan, Khabib gak pernah ngos-ngosan gitu. Bahkan Khabib jarang sekali duduk ketika ronde itu jeda. Jadi saat jeda ronde 1, ronde 2 itu kan Khabib jarang banget duduk, kecuali pas lagi ngobrol sama Dana White di pertandingannya Michael Johnson tuh kan, hey Dana, be careful, I will smash your boy, kan seperti itu kan. Ya itu waktu ngobrol doang, sisanya Khabib berdiri. Kalau Islam kan enggak, Islam masih ada sisi-sisi dia ngos-ngosannya, masih ada. Karena itu berbeda dengan Khabib yang langsung full power jatuhin lawan ke bawah, nindih, menyiksanya lawan hingga nyerah. Kalau Islam enggak, dia tahu kalau staminanya tidak sebagus Khabib, maka dia tidak menggunakan game plan yang sama. Dia lebih mengulik, dia lebih kreatif dalam memfinish lawannya supaya tidak terlalu menguras staminanya seperti itu. Untuk fight IQ